Semboro merupakan nama sebuah kecamatan di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Semboro terdiri atas 6 desa, yakni Desa Rejo Agung, Desa Semboro, Desa Sidomekar, Desa Sidomulyo, Desa Pondok Joyo, dan Desa Podok Dalam. Kecamatan Semboro terletak di bagian barat Kabupaten Jember dengan jarak 35,5 km dari pusat kota. Secara geografis Kecamatan Semboro terletak pada ketinggian 25 meter di atas permukaan laut dengan luas 6,73 km persegi. Selain terkenal akan buah jeruknya yang manis, Kecamatan Semboro juga memiliki destinasi wisata edukasi sekaligus salah satu situs bersejarah di Kabupaten Jember yang sempat terkenal beberapa tahun silam. Destinasi tersebut bernama Situs Beteng yang terletak di Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Jangan ceritakan pripun sejarahnya Situs Beteng niki. Masalah sejarah Situs Beteng pertama yaitu dari Mojopahit. Mojopahit pada waktu itu rajanya Prabu Borongjoyo kelima. Terus di Demak ada Sultan Raden Patah itu mau menyerang ke Mojopahit, tapi melewati Gresik, Tuban, Lamongan, Surabaya. Nah, ini tapi sebelum menyerang ke sini, Raden Patah singgah di nggone mbae, nggone Sunan Ampel, Raden Rahmat. Akhirnya izin sama mbae kate Mojopahit, kate nyerang Mojopahit gak boleh. Masih ngono kuwi wong tuamu. Akhirnya pengikute Raden Patah itu merot di sini dhisik mlayu nang Mojokerto. Akhirnya Prabu Raden Patah nututi, terus akhirnya sampai di Mojopahit sudah peperangan rame. Tujuannya Raden Patah supaya wong tuane masuk agama Rasul. Sebetulnya ndak boleh ya oleh, tapi aja nganti diperangi ngono Raden Rahmat itu. Lama-kelamaan perang rame, pertanyaan Prabu Joyo kalah, Prabu Joyo kelima itu. Akhirnya melari ke Tengger, ke Gunung Bromo, dikejar dengan laskare Raden Patah, dikejar. Akhirnya disangkung jalannya menaiki dari utara Bromo, disangkung sana berapa bulan, 1 bulan lebih tidak bisa keluar Prabu Joyo. Akhirnya Prabu Joyo melihat dari atas mamparan luas di lembah Gunung Argopuro. Nah itu lebih baik ayo mudun ngitan ae morot ngene. Ten saya ya mbah piye carane melorot gondelan oyot mulai iso kang nangko terus ning kono gawe perbetengan bentuk akhirnya turun ke kidul kecamatan nyebrang ke selatan kan di luar Kali Rowo ini nonton
di sini nyebrang rene, tapi memakai kuda gak nganu ini. Akhirnya di sini membuat perbetengan sudah jadi lama, terus membuat candi Prambanan, terus Arta tadi wujudnya di Sukorno, terus membentuk Kutha Dawung, buat kota kecil ya, terus ditugasnya yaitu Temenggungnya Wirayudane kon ngawasi kono Temenggung. Tapi pada waktu itu Prabu Brawijaya belum lengser, masih angke busana. Akhirnya lama-kelamaan terlisan dini Raden Patah tahu bahwa Brawijaya ada di Jember ini. Itu entah dulu namanya apa, mukanya sekarang kan Jember ini. Akhirnya kesini terjun ke sana, penangan rame, terus kejepit Brawijaya tertekan ini. Akhirnya nih laskare Raden Patah banyak kan, bantuan dari Lamongan, Gresik, Tuban. Akhirnya kalah Brawijaya bilang aku pengen tuh sebagai anakku kaya apa, bertemu dengan Brawijaya Raden Patah. Terus akhirnya Brawijaya menyerahkan diri, ya wis ngono aku tak lengser ae karo sono keprabon mulane. Mari ngono iki terus terus dikongkon prajurite kongkon ngesti bareng kene, terus pasare barang iki wis gak terawat sampai kuwi. Akhirnya Temenggung mau wis gak ndek kuwasa, wis masuk ya melok lengser misan. Tapi Mojopahit belum lengser pada 1478 ini. Nah, cuma yang lengser Prabu Brawijaya ke-5 1478 ini. Di sana masih di adiknya yang memimpin putri namanya Tribhuwana Tunggal Dewi siapa ini. Belum lengser tahun 515. Lihat sejarah itu belum lengser. Masalah sih pemerintah bukan Prabu Brawijaya, adiknya. Situs Beteng Sido Mekar atau sering dikenal dengan sebutan Sembah Beteng atau Beteng Botomulyo ini merupakan situs peninggalan Kerajaan Majapahit. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan batu bata merah besar pada arsitektur pondasi peninggalannya yang merupakan ciri khas Kerajaan Majapahit. Dikutip dari laman jemberkap.co.id, bahwa situs ini diperkirakan dibangun oleh Raja Kertabumi atau lebih dikenal dengan sebutan Brawijaya V. Konon kala itu Majapahit diserang oleh Kerajaan Demak. Penyerangan itu dipimpin Raden Patah yang juga masih anak turun Raden Brawijaya V itu sendiri. Setelah Kerajaan Majapahit ditaklukkan oleh Raden Patah, Raja Brawijaya dan seluruh pasukannya lari ke wilayah Tengger namun disusul oleh Raden Patah. Akhirnya Raja Brawijaya lari ke daerah timur sampai ke wilayah Jember dan menemukan daerah lapang yang kemudian ia mendirikan benteng pertahanan. Menurut Ngabdul Ghani, selaku juru kunci situs Beteng sendiri ditemukan oleh warga pada tahun 1939. Pada suatu hari seorang warga sedang mencari kayu bakar di dalam hutan dan tidak sengaja menemukan hamparan tanah lapang yang luasnya sekitar 5 hektar. Di sana terdapat gundukan tanah dan puing-puing bangunan dari batu bata yang tingginya 2,5 meter dengan tebal 80 cm.
di salah satu sisinya terdapat air mengalir yang tidak berhenti mengalir meskipun saat musim kemarau. Melihat hal unik tersebut, maka dengan kesepakatan bersama akhirnya dibongkarlah gundukan tersebut dan ditemukan sebuah sumur kuno. Sejak saat itu pemuka agama adat dan tokoh masyarakat memutuskan untuk meruat sumur tersebut dengan diadakan ritual, seperti kenduri pada tanggal 1 Syuro dan diramaikan dengan pertunjukan wayang kulit yang sampai sekarang masih rutin dilakukan. Dari data peninggalannya, situs Beteng awalnya hanya berupa pondasi batu bata kuno yang tersebar seluas 2,5 km persegi, baik dalam bentuk struktur atau susunan maupun yang terpisah. Namun sebagian besar sudah hancur selain usianya yang sudah sangat tua juga disebabkan tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Selain pondasi, terdapat juga peninggalan artefak yang tersimpan rapi di rumah Bapak Ngabdul Ghani. Artefak tersebut berupa batu lumpang, batu pipisan, gunjik, uang kepeng, gobok, terakota, fragmen arca, keris, tombak dan benda antefiks. Artefak-artefak tersebut memiliki ciri yang sama dengan temuan di Trowulan Mojokerto. Selain itu, banyak peninggalan yang telah dicuri, terutama melalui penggalian liar oleh warga. Penggalian yang masif pernah dilakukan di sepur lahan Balai Desa Sidomekar, yang menemukan manik, jamang emas, dan tulang belulang manusia. Serta ditemukan 9 buah sumur tua yang sekarang hanya terlihat 2 sumur saja. Salah satu sumur tersebut sekarang digunakan oleh Pak Ngabdul Ghani dan sumur tersebut tidak pernah kering meskipun kemarau panjang. Pada awal penemuannya, situs Beteng memiliki tembok besar dengan tinggi 2 meter dengan arca Kumbakarna yang mengacu kepada aliran agama Hindu Shiva. Kemudian pada tahun 1957 dengan kesepakatan bersama, situs Beteng dipugar sesuai dengan bangunan aslinya, berbentuk benteng, dengan membangun gapura, candi bentar, dan motif kepala raksasa Kumbakarna yang selesai dibangun pada tanggal 21 Agustus tahun 1958 serta diresmikan pada tahun 1959. Namun pasca tragedi G30S pada tahun-tahun 1967 sampai tahun 1968 bangunan ini nyaris rata dengan tanah karena vandalisme massa. Tembok-tembok benteng dijebol dan dirobohkan, pohon beringin besar ditebang dan ditumbangkan. Patung Dewa Shiva diambil dan dibuang ke Sungai Menampu. Bentuk situs Beteng sekarang ini merupakan rekayasa pemerintah setempat yang menjadikannya sebagai objek wisata. Alih-alih sebagai objek wisata, situs Beteng semakin rusak karena pondasi asli dibongkar untuk kepentingan wisata. Saat ini hanya beberapa pondasi saja yang bisa ditemui, salah satunya pondasi yang diyakini dulu digunakan sebagai tempat pertapaan. Selain itu, Bapak Ngabdul Ghani juga menceritakan mengenai makam yang berada di samping rumahnya tersebut. Makam tersebut kurang lebih ada 7 makam yang sampai detik ini belum teridentifikasi. Kondisi situs Beteng saat ini banyak yang tidak terawat mulai dari peninggalannya sampai fasilitasnya. Hal ini dikarenakan usia Bapak Ngabdul Ghani yang sudah lanjut usia dan kurangnya perhatian dari pemerintah setempat. Salah satunya fasilitas yang tidak terurus adalah pendopo yang dibiarkan kotor dan buku berserakan. Kemudian banyak rumput yang tumbuh di sekitar lokasi situs Beteng.